ألف لام را. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat pencinta Al-Quran, coba kita lihat huruf muqatta'ah di awal surah ini. Ini adalah awal surah Hud, surah ke-11. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya bagaimana cara membacanya. Kita sering mendengar qori ataupun imam sholat membacanya, sebagian huruf dibacanya dipanjangkan dan sebagian dipendek saja. Lalu juga ada suara yang didengungkan. Bagaimana sebenarnya hukum tajwid saat membaca huruf-huruf muqatta'ah ini? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari cara membacanya, panjang pendeknya, dan hukum tajwidnya. Seperti yang kita dengar di awal video ini, awal surah Hud surah ke-11 adalah alif lam ra. Huruf-huruf ini disebut sebagai fawatihus suwar atau pembuka-pembuka surah, atau dinamakan juga huruf muqatta'ah. Dan cara membacanya adalah dengan menyebutkan nama dari setiap huruf-hurufnya. Namun ada yang spesial dari cara membacanya, yaitu ada yang pendek saja seperti alif, ada yang sedang, dan ada yang panjang sampai 6 harokat, dan juga ada yang didengungkan atau gunnah. Mari kita pelajari cara membacanya dan hukum tajwidnya. Pertama, huruf alif dibaca 1 harokat, dibaca alif saja, tidak dipanjangkan ya. Yang kedua, huruf lam. Huruf lam ada tanda bendera di atasnya, dibaca panjang selama 6 harokat. Hukum tajwid yang terjadi pada huruf lam di awal surah Hud ini adalah mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad yang berlaku untuk huruf lam berbeda di surah-surah lainnya. Ini akan tergantung huruf berikutnya sesudah lam. Kembali ke mad lazim mukhaffaf harfi. Mad artinya panjang, lazim artinya harus atau wajib, mukhaffaf artinya ringan, dan harfi artinya huruf. Jadi mad lazim mukhaffaf harfi artinya bacaan yang dipanjangkan dan ringan saja. Apa maksudnya ringan? Baik, untuk mengetahuinya kita uraikan dulu huruf-hurufnya. Pertama, huruf alif. Jika diurai lagi terdiri dari hamzah bertanda fathah, lam bertanda baca kasrah, dan fa sukun. Kedua, huruf lam. Jika diurai lagi terdiri dari lam fathah, alif sebagai tanda mad, dan mim sukun. Ketiga, huruf ro bertanda baca fathah, hanya terdiri dari ro saja. Sehingga cara bacanya adalah alif lam ro. Jadi bukan dibaca alif lam ro. Jadi bukan panjang di mim, tapi panjangnya di la. Sebagai tambahan, berikut adalah 8 huruf muqatta'ah yang wajib dibaca 6 harokat. Ciri-ciri 8 huruf ini adalah jika dipecah terdiri dari 3 huruf, dan di tengahnya ada mad yang menyebabkan bacaan panjang. Seperti huruf kaf. Huruf kaf terdiri dari kaf, alif sebagai mad, dan fa sukun. Mim jika dipecah terdiri dari mim, ya sukun sebagai mad dan mim sukun. Ain dan ya sukun sebagai mad dan nun sukun. Nah, setelah melihat pecahan 8 huruf-huruf muqatta'ah ini, kita akan mengetahui saat menyebutkan huruf lam, akhir bacaannya adalah mim sukun. Dan di surah Hud ini sesudah lam akan bertemu huruf ro. Maka hukum tajwidnya adalah izhar safawi atau jelas. Tidak ada bacaan dengung atau bacaan yang ditahan dan didengungkan, atau tidak ada hukum tajwid idgham di sini. Inilah yang dimaksudkan ringan saja membacanya. Untuk lebih jelas lagi, kita bandingkan dengan huruf yang dibaca berat. Namun kita lanjutkan dulu huruf ketiga dari huruf muqatta'ah di surah Hud ini. Huruf ketiga yaitu huruf ro, dibaca selama 2 harokat, dan hukum tajwidnya adalah mad tabi'i harfi. Sebagai tambahan, huruf ro berharokat fathah, tetapi saat dibaca terdengar seperti ro. Ini dikarenakan huruf ro harus dibaca tebal.
tebal adalah dengan menaikkan pangkal lidah, sehingga saat dibaca terdengar seperti O, Ro. Baik sobat pencinta Quran, jika ada huruf muqatta'ah yang dibaca ringan, lalu seperti apa huruf muqatta'ah yang membacanya terasa berat? Huruf muqatta'ah yang dibaca berat contohnya adalah huruf lam yang terdapat di awal surah Al-Baqarah, yaitu alif lam mim. Hukum tajwid yang terjadi saat membaca huruf lam di sini dinamakan mad lazim musaqqal harfi. Mad artinya panjang, lazim harus atau wajib, musaqqal artinya berat, dan harfi artinya huruf. Lalu apa yang dimaksudkan dengan berat? Baik, kita uraikan dulu huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat di awal surah Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah huruf alif. Alif dibaca tidak panjang, 1 harokat saja. Yang kedua adalah huruf lam. Lam dibaca sepanjang 6 harokat. Akhir dari huruf lam adalah mim sukun. Dan yang ketiga adalah huruf mim. Huruf mim awalnya adalah huruf mim yang bertasdik, sehingga akhir dari huruf lam mim sukun bertemu dengan awal mim huruf mim yang bertasdik, akan terjadi hukum isgham mimi, yaitu huruf mim ketemu mim bertasdik. Di sini akan terjadi penekanan. Inilah yang dimaksud dengan berat, dibaca dengan berat. Jadi bacaannya lebih kurang adalah seperti ini. Alif lam mim. Selanjutnya ada yang lebih spesial saat membaca huruf-huruf muqatta'ah ini, yaitu pada awal surah Maryam, surat ke-19. Hurufnya terdiri dari kaf, ha, ya, ain, shad. Di mana spesialnya? Mari kita lihat. Pertama, kita pecah dulu masing-masing hurufnya. Hurufnya terdiri dari huruf kaf, alif, fa sukun, ha alif, ya alif, ain, ya sukun, nun sukun, dan shad, alif, dan dal sukun. Dan panjangnya adalah kaf 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat, ain 6 harokat, dan shad 6 harokat. Untuk melihat di mana spesialnya, mari kita perhatikan ujung dari huruf ain, yaitu nun sukun, dan awal dari huruf shad, yaitu shad. Seperti kita ketahui, jika huruf nun sukun bertemu dengan huruf shad, akan berlaku bacaan ikhfa hakiki dan dibaca samar atau antara bacaan izhar jelas dan idgham. Kami mengamati teman-teman sesama santri pembelajar bacaan Al-Quran tahsin tidak menyadari adanya hukum ikhfa hakiki yang terjadi di huruf muqatta'ah ini. Hal ini mungkin dikarenakan di dalam Al-Quran huruf-huruf muqatta'ah ini tidak terurai seperti di pembahasan kali ini. Jadi tidak menyadari adanya huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf shad. Baiklah, sekarang mari kita coba membaca huruf muqatta'ah di awal surah Maryam ini. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang huruf muqatta'ah atau huruf-huruf pembuka di awal surah. Dan kami sadari jika ada yang baik dari video ini adalah dari Allah dan yang buruk itu dari diri kami sendiri. Haza min fadli Rabbi.